berat badan tentunya harus defisit kalori. Jadi kalau teman-teman kebutuhan kalorinya 2000, yang teman-teman masukkan itu ya 1000, misalnya 1700. Jadi teman-teman defisit kalori 300 kalori. Nah, kalau teman-teman sudah mengalami defisit kalori, jadi teman-teman tentunya akan turun berat badan, karena kalau kita udah defisit kalori maka cadangan lemak yang ada di tubuh kita itu akan terbakar, sehingga itulah yang akan menyebabkan turunnya berat badan gitu. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya teman-teman mau menaikkan berat badan. Kalau mau menaikkan berat badan tentunya harus surplus kalori. Jadi misalnya teman-teman mau kebutuhan kalorinya nih 2000 kalori gitu ya. Nah, yang teman-teman masukkan ke dalam tubuhnya teman-teman itu misalnya 2100 kalori. Jadi teman-teman sudah surplus kalori, sehingga berat badannya teman-teman akan bisa naik gitu. Tips untuk menurunkan berat badan dengan sehat. Yang pertama, teman-teman tidak boleh melewatkan yang namanya sarapan gitu ya. Jadi sarapan itu sangat penting. Ya, kalau misalnya kita tidak sarapan, maka tubuhnya kita itu akan kekurangan gula, sehingga kekurangan gula tubuhnya kita itu akan membuat kita merespon ingin makan. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan kalau kita misalnya sudah terlalu lapar gitu ya, nanti di siang hari kita makan terlalu banyak gitu. Nah, maka dari itu tidak boleh teman-teman melewatkan yang namanya sarapan. Nah, sarapannya juga harus sarapan yang sehat dan tentunya bernutrisi. Harus memenuhi 4 konsep sarapan sehat teman-teman. Ya, jadi yang pertama itu sarapan yang sehat itu harus menghasilkan energi, kemudian bisa membuat tubuhnya kita tidak kekurangan cairan. Yang ketiga, gula darahnya kita tetap normal dan memberikan nutrisi ke sel-sel tubuhnya kita. Itu 4 konsep sarapan sehat ya. Kemudian yang kedua tipsnya itu jangan makan makanan yang cepat saji. Kenapa? Karena kalau kita makan makanan yang cepat saji ya, jadi mempunyai makanan-makanan yang cepat saji itu mempunyai yang namanya kalori yang terlalu tinggi gitu. Kalau teman-teman makan makanan cepat saji, sehingga kalori yang teman-teman masukkan itu akan meningkat juga, dan tentunya makanan cepat saji juga mengandung kadar lemak yang tinggi. Nah, maka dari itu hindarilah makanan cepat saji. Yang ketiga, teman-teman bisa berolahraga minimal itu 2 kali dalam seminggu ya, berolahraga. Nah, memang olahraga penting juga untuk tubuh kita. Tetapi kalau kita berolahraga tetapi makanan atau pola makannya tidak bagus, itu juga membuat tubuhnya kita itu kekurangan yang namanya nutrisi. Jadi yang diperlukan itu 80% itu nutrisi atau pola makan teman-teman. Kemudian 20%-nya olahraga, dan 100%-nya itu mindsetnya teman-teman untuk hidup sehat. Nah, gitu. Yang keempat, teman-teman harus mengurangi makanan yang gulanya tinggi gitu ya. Jadi hindarin makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Itulah 4 tips untuk teman-teman untuk menurunkan berat badan. Teman-teman, kalau mau turun berat badan, teman-teman mau turun berat badan, weight loss atau fat loss atau turun lemak. Tentunya kalau misalnya teman-teman mau turun berat badan ya, turun berat badan, yang turun itu bisa saja ototnya gitu ya. Jadi lemaknya yang tetap. Kemudian kalau fat loss atau turun lemak, tentunya nanti yang turun itu lemaknya.
Nah, yang bagus, konsep turun berat badan yang bagus itu adalah turun lemak gitu ya. Jadi turun lemak teman-teman, di dalam tubuhnya kita itu terdiri dari 3 bagian ya, 3 bagian besar gitu, otot, lemak, dan air gitu ya. Jadi otot, lemak, dan air. Nah, kalau misalnya teman-teman mau turun berat badan yang sehat, lemaknya harus turun lebih banyak. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya agar lemak turun lebih banyak gitu ya. Nah, bagaimana agar lemak di dalam tubuhnya kita itu turun? Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi protein yang tinggi gitu ya, yang tinggi, dan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak. Nah, dari mana sumber protein yang kita dapatkan? Jadi ya teman-teman, kita harus ketahui juga kebutuhan protein hariannya kita. Nah, tentunya kebutuhan protein pada laki-laki dan wanita itu berbeda gitu ya. Pada laki-laki kebutuhan proteinnya 65 gram per hari. Nah, sedangkan pada perempuan kebutuhan proteinnya 56 gram per hari. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu melalui makanan ataupun suplemen lainnya gitu ya. Nah, di Herbalife itu ada yang namanya shake dan PPP atau protein personalized protein powder gitu ya. Jadi teman-teman, di dalam satu porsi shake dan PPP, teman-teman sudah mendapatkan satu kali sajian itu sudah mendapatkan 15 gram protein. Jadi kalau misalnya teman-teman minum shake dan PPP di pagi dan sore hari, teman-teman sudah mendapatkan 30 gram protein. Jadi sudah setengahnya gitu ya, hampir setengahnya dari kebutuhan protein sehari-hari. Dan nanti untuk menambahkan lagi, teman-teman bisa mendapatkan dari makanan yang lain, misalnya dari ayam tanpa lemak, atau dari ikan. Itu teman-teman bisa dapatkan sumber proteinnya dari sana. Nah, begitu teman-teman. Itulah konsep turun berat badan dengan sehat. Nah, sekian sharing dari saya. Semoga sharing dari saya ini berguna untuk teman-teman dan bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman sehari-hari. Dadah.